Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Aditya Pradana, NIM 191024007. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan alat ukur hasil pembelajaran seni budaya pada materi penilaian produk drama pada ranah psikomotorik jenjang SMP atau MTS. Oke, langsung saja. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini kompetensi dasar saya mengambil 2.3, yakni menunjukkan sikap percaya diri, motivasi internal, serta kepedulian terhadap lingkungan dalam berkarya seni. Yang kedua, 3.2, yakni memahami rancangan dan pementasan teater tradisi. Yang ketiga, 4.2, yakni merancang dan mempersiapkan pementasan teater tradisi. Selanjutnya adalah indikator pencapaian kompetensi, yakni menuliskan cerita sebagai persiapan pementasan. Yang kedua, melakukan latihan pemeranan sebagai persiapan pementasan. Yang selanjutnya, definisi operasional, yakni pengertian tentang teater tradisional adalah pentas seni kehidupan manusia yang hadir dan berkembang di suatu daerah dengan menyesuaikan kebudayaan pada daerah tersebut. Yang kedua, ciri-ciri teater tradisional diantaranya masih menggunakan bahasa-bahasa di daerahnya. Pementasannya dominan outdoor, menggunakan pengiring instrumen tradisional seperti gamelan Jawa dan sejenisnya. Tata busana, properti, dan tata rias. Pertunjukan teater tradisi masih menggunakan adat istiadat dan bahasa setempat. Oke, selanjutnya, pada penilaian psikomotorik, implementasinya dapat dilakukan dengan menggunakan observasi atau pengamatan. Nah, observasi sebagai alat penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Nah, pada umumnya nilai untuk pengukuran ranah psikomotor diwujudkan secara kuantitatif. Yang kedua, perhatikan apakah ada pembobotan dan keterampilan yang dinilai. Yang ketiga, jika semua keterampilan punya bobot yang sama, penilai tinggal menjumlah skor dari masing-masing indikator. Yang keempat, jika tidak mempunyai bobot yang sama, perlu dilakukan penghitungan yang lebih rumit dengan melakukan penghitungan rataan bobot. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penafsiran hasil dan pengukuran ranah psikomotor. Nah, setelah diperoleh skor untuk masing-masing indikator atau keterampilan yang diujikan, nilai untuk setiap peserta uji dapat diperoleh dengan jumlah skor untuk seluruh indikator dibagi dengan skor maksimal yang mungkin diperoleh. Oke, selanjutnya, nah di sini saya akan mencontohkan penskoran dan penafsiran hasil pengukuran ranah psikomotor. Nah, misalkan skor peserta didik yang bernama Amir ini, dia dapat cara olah tubuhnya dapat 2, cara olah vokalnya dapat nilai 3, pendalaman karakternya dapat nilai 4, artikulasi dialog dapat nilai 4, dan blocking tempat tokohnya dapat nilai 3. Nah, kalau dijumlahkan skor Amir yakni 2 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 3, yakni 16. Jadi nilai Amir 16 dibagi 25 kali 100, yakni 64. Biasanya KKM-nya 75.
Jika batas tuntas untuk praktik pertunjukan teater adalah 75, maka Amir belum tuntas dan harus melakukan remedial. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menilai psikomotorik siswa yang wajib dipahami, yakni pada pengamatan langsung selama pembelajaran dan dalam proses pembelajaran. Guru dapat melihat perilaku siswanya. Yang kedua, hasil tes setelah pembelajaran seperti ini tadi. Dan yang ketiga adalah melihat kemampuan beberapa waktu setelah pembelajaran selesai, juga seperti ini tadi. Oke, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.